Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada atau masih melanjutkan tafsir ayat yang ke-189 sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Dan bukanlah termasuk kebaikan kalian mendatangi rumah dari zuhuriha, bagian belakang. Tidaklah termasuk kebaikan kalian mendatangi rumah melalui belakang. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, وَهَذَا كَمَا كَانَ الْأَنصَارُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعَرَبِ. Yang demikian ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ansar dan selain mereka dari bangsa Arab. Idza ahramu, apabila mereka berihram lam yadkhulul buyuta min abwabiha, mereka tidak masuk ke dalam rumah melalui pintu-pintunya, yaitu melalui pintu utama di bagian depan rumah pada umumnya. Ta'abbudan bidzalika, mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk ibadah. Tidak masuk rumah lewat bagian pintu depan, itu mereka meyakini termasuk bagian ibadah. Wa dhannan annahu birrun, dan mengira bahwasanya itu adalah kebaikan. Fa akhbarallahu annahu laisa bibirrin, maka Allah mengabarkan bahwa yang demikian itu bukan termasuk kebaikan. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lam yashra'hu lahum, tidak mensyariatkan itu bagi mereka. Wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin, dan setiap yang beribadah dengan suatu ibadah lam yashra'hallahu, yang tidak disyariatkan oleh Allah, wala rasuluhu, dan juga tidak pula oleh rasulnya, fahuwa muta'abbidun bi bid'atin, maka dia telah melakukan ibadah dengan kebid'ahan. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan mereka, an ya'tul buyuta min abwabiha, agar mereka masuk rumah dari pintu-pintunya,
lima fihi minas suhulati alaihim. Di dalamnya terdapat kemudahan bagi mereka, karena di dalamnya terdapat kemudahan bagi mereka. Allati hiya qa'idatun min qawaidi syara', dan kemudahan ini termasuk di antara kaidah dari kaidah-kaidah syariat. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat kita atau agama kita, maka kemudahan itu adalah asas yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka segala macam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya, maka itu mudah, dalam artian mampu dilakukan oleh siapapun. Kalaupun ada sebagian kalangan yang merasa berat, kesulitan, maka ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kita kenal dengan istilah rukhsah. Orang tidak mampu salat berdiri, ada keringanan untuk duduk. Orang tidak mampu berpuasa, ada keringanan untuk berbuka dan diganti di waktu yang lain. Sampai pun orang tidak mampu berpuasa sama sekali sepanjang hidupnya, ada keringanan dengan membayar fidyah. Maka dalam urusan agama, asas kemudahan itulah yang menjadi pertimbangan utama. Nah, di sini dalam urusan masuk rumah, tentu yang namanya pintu rumah itu diletakkan di depan untuk memudahkan manusia, ya, untuk memudahkan manusia, dan ini adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu kala. Namun ada di kalangan bangsa Arab dan orang-orang Ansar, mereka menjadikan masuk rumah melalui pintu belakang termasuk bagian dari ibadah. Jadi mereka ketika sudah berihram, maka kalau mau masuk rumah maka melewati pintu bagian belakang. Maka ini adalah hal yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan yang demikian itu. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa minal bir atau walaisal bir, bukanlah termasuk kebaikan, ya, bukanlah termasuk kebaikan. Bi anta'tul buyuta min dhuhuriha, kalian masuk pintu rumah atau kalian masuk rumah melalui pintu belakang, atau bahkan mungkin belum ada pintu, jadi harus nanjat atau yang semisalnya. Kalau sekiranya ini dilakukan karena memang ada keperluan, misalkan, maka hal ini tentu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini dijadikan sebagai sarana ibadah. Kalau lewat pintu depan rumah, ini pantangan bagi mereka. Kalau lewat pintu depan setelah mereka berihram, ini tabu bagi mereka, karena mereka sedang berihram. Makanya mereka lewat pintu belakang. Maka ini adalah kesalahan. Nah, dari sini maka kita bisa menjadikan ayat ini sebagai satu kaidah umum dalam urusan ibadah. Apa itu? Kalau tidak ada tuntunannya dari syariat, dari Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita tidak mengamalkannya. Dan dalam istilah syariat ini dikenal dengan bid'ah, ya, meyakini tata cara ibadah tertentu yang tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau melanjutkan,
Wa yustafadu min isyaratil ayah, dan diambil faedah dari isyarat ayat ini, annahu yambaghi, bahwasanya sepatutnya, fi kulli amrin minal umur, dalam setiap perkara dari segala perkara-perkara, an ya'tiyahul insanu minat tariqis sahlil qarib, hendaknya seorang manusia datang melalui jalur yang mudah yang dekat, alladzi qad ja'ala lahu musilan, yang telah Allah jadikan atau yang telah dijadikan baginya, alladzi qad ju'ila lahu musilan, yang telah dijadikan baginya sarana untuk mencapai tujuan atau sampai pada tujuan. Fal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar yanbaghi an yanzura fi halatil ma'mur. Maka orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang melarang dari kemungkaran, yanbaghi, sepatutnya, an yanzura, ia melihat, fi halatil ma'mur, pada kondisi orang yang diperintah, wa yasta'milu ma'ahu ar-rifqa was-siyasah, dan hendaknya dia memakai metode atau menggunakan tata cara yang lembut dan ada siasat atau taktik, ya, allati biha yahsulul maqsudu au ba'duh, yang dengannya akan tercapai maksudnya atau sebagian yang diinginkan. Taib. Di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah meluaskan pembahasan dari ayat ini dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya melihat pada kondisi orang yang menjadi objek kita. Kalau itu perintah pada kebaikan, maka kita harus melihat orang yang akan kita perintah. Kalau itu larangan dari kemungkaran, maka kita harus melihat kondisi orang yang akan kita larang. Ya, dan metode yang paling utama, metode yang paling mudah, metode yang paling lembut, itu secara asal. Jadi ketika kita memerintah orang lain untuk berbuat kebaikan, maka pergunakanlah cara lemah lembut. Ini pada asalnya cara yang baik. Nyuruh orang sholat misalkan, ayo kita sholat, ini kan enak. Secara asal nih, kita mau memerintahkan orang, mengajak orang untuk sholat, ayo sholat yuk, sudah waktunya sholat kita. Ini tata cara yang baik, lembut, mudah. Bukan dengan apa? Gebrak-gebrak meja, lalu kita teriak-teriak sholat, sholat, sholat. Tentu ini adalah perkara yang kurang baik. Ya, perkara yang kurang baik. Dalam melarang juga demikian. Secara asal kita diperintah untuk melihat kondisi yang kita larang. Dan lemah lembut ini adalah asas utama. Dan di antara contoh yang paling jelas dari sejarah yang mungkin kita tahu semua, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada seorang Arab Badui yang kencing di mana? Di masjid. Perbedaan yang sangat jelas tata cara nahi mungkar yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Para sahabatnya membentak, para sahabatnya menunjukkan yaitu raut muka yang tidak ramah. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maka malah membiarkan Arab Badui itu menuntaskan kencingnya. Setelah itu baru diberitahu dengan tata cara yang baik. Hasilnya apa? Hasilnya dengan izin Allah, Arab Badui tadi
mendapatkan petunjuk, mendoakan kebaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, beliau mendoakan keburukan kepada para sahabat yang lain atas sikap mereka yang keras. Nah, dari sini maka tempuhlah cara yang paling mudah ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana yang mudah? Lembut, mengingatkan dengan halus, mengingatkan dengan lembut. Ya. Dan jiwa manusia insya Allah akan lebih mengena apabila diingatkan dengan cara lemah lembut. Terlepas dari setelah itu dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga melanjutkan, wal muta'allimu wal mu'allimu, demikian pula seorang pelajar dan pengajar, yang bagi an yasluka aqraba tariqin wa ashalah, sepatutnya untuk menempuh jalan yang paling dekat dan paling mudah, yahsulu bihi maqsuduhu, untuk mencapai maksud tujuannya. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu, tentu tujuan utamanya apa? Agar ilmu ini bisa dipahami, agar ilmu ini bisa didapatkan. Maka pelajar harus mencari metode, cara yang mudah untuk belajar. Dan cara yang mudah yang paling umum ya duduk, mendengarkan, menyimak, bukan dengan cara sambil akrobat misalkan. Belajar tapi sambil yaitu lari atau sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, ya. Demikian juga dengan seorang pengajar, bagaimana caranya agar ilmu tersampaikan sebaik mungkin dengan cara yang mudah, ya. Jadi bukan dengan mempersulit. Naam. Wa hakadha kullu man hawala amran minal umur, dan demikianlah setiap orang yang ingin mengusahakan suatu perkara dari segala macam bentuk perkara. Wa atahu min abwabihi, datangilah melalui pintu-pintunya. Jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Wa sabar alai, dan tetap teguh di atasnya. Fala budda an yahsula lahul maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Maka orang yang akan menempuh jalan dengan jalur yang mudah akan mendapatkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya dengan pertolongan dari Allah yang Maha menguasai, Al-Malik, ya, penguasa kita, Al-Ma'bud yang kita ibadahi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi asas utama dalam agama Islam. Apa? Dahulukan kemudahan. Ya, dahulukan kemudahan. Diambil dari firman Allah, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Bukan kebaikan kalian masuk rumah melalui bagian belakang, karena itu lebih sulit, itu lebih rumit, ya. Apalagi diyakini sebagai tata cara ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, malah akan menjadi semakin rumit. Bukan malah diterima, justru akan ditolak, karena ini amalan yang tidak ada tuntunannya. Maka dalam urusan dunia pun juga demikian. Cari jalan yang paling mudah, cari cara yang paling simpel sebisa mungkin, jangan mempersulit diri. Nabi SAW kalau diberi pilihan, maka beliau memilih yang paling mudah. Ya, jalan misalkan, jalan yang sebelah kanan ini jalan yang lurus, landai, bersih, jalan yang sebelah kiri jalan yang kotor, terjal dan lain sebagainya, maka pilih yang paling mudah. Ya, pilih yang paling mudah. Ya, nah, ini adalah asas utama di dalam Islam. Yassiru wa la tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan kalian persulit. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Hadza huwal birru allazi amara Allahu bih.
Inilah kebaikan yang Allah perintahkan. Wa huwa luzumu taqwahu 'ala dawam, yaitu menetapi ketakwaan kepada Allah terus menerus. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa innahu sababun lil falah, maka itu adalah sebab kemenangan. Alladhi huwal fawzul matlub, al fawzu bil matlub, yaitu kesuksesan yang ingin diraih. Wan najatu minal marhub, dan selamat dari hal yang ditakutkan. Ya, takwa adalah jalan menuju surga dan cara untuk selamat dari neraka. Faman lam yattaqillaha ta'ala, maka barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, lam yakun lahu sabilun ilal falah, maka tidak ada baginya jalan menuju kemenangan. Wa man ittaqahu faza bil falahi wan najah, dan barang siapa yang bertakwa kepadanya, ia akan meraih kemenangan dengan kesuksesan dan keselamatan. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib. Jadi bagian akhir dari ayat ke-189 ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita bahwa bertakwa kepada Allah adalah jalan menuju kesuksesan yang hakiki, kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Ya, dengan cara kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan diantaranya menjalankan perintah Allah dengan melakukan perkara yang mudah, melakukan perkara yang mudah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan berikutnya ayat ke-190 sampai 193. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah mereka di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, yaitu mereka yang telah memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Dan perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, atau bunuhlah mereka di mana kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan usirlah mereka di mana kalian diusir oleh mereka, yaitu kalian diusir dari kota Mekah, maka usirlah mereka dari kota Mekah pula. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Dan janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fi, kecuali apabila mereka memerangi kalian di sana. Fa in qatalukum faqtuluhum. Dan apabila mereka memerangi kalian, bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka apabila mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, agar tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan agar agama ini sepenuhnya milik Allah. Fa in intahau. Maka apabila mereka berhenti dari memusuhi kalian, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di antara ayat di dalam surat Al-Baqarah yang kalau kita perhatikan tidak biasanya. Apa artinya? Biasanya ayat-ayat tentang peperangan, perintah untuk yaitu memerangi orang-orang kafir, itu biasanya ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat-surat yang lain. Ya. Namun di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan tentang peperangan. Tidak banyak kalau kita jumpai ayat yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah, berperang dengan orang-orang kafir. Nah, di antara ayat ini atau di antara yaitu ayat yang membahas tentang peperangan di surat Al-Baqarah, Allah sebutkan di ayat ini. Meskipun sebenarnya ini ada kaitannya pula dengan syariat atau adab tentang jihad fi sabilillah yang nanti akan disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasanya jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, itu ada tata caranya, ada aturannya. Jadi meskipun ayat ini terkait dengan perintah untuk berperang, berjihad, membantah orang-orang musyrikin, tapi di sini ada fikih tentang jihad yang sebagaimana pernah kita sampaikan, surat Al-Baqarah ini pada umumnya berisi tentang tata cara ibadah amaliyah, karena terkait dengan kebutuhan kaum muslimin di kota Madinah yang sudah menjalankan syariat Islam. Adapun tentang bantahan terhadap orang-orang musyrik, permusuhan terhadap orang-orang musyrik, adu argumentasi dengan orang-orang musyrik, itu biasanya Allah turunkan di dalam surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadhil ayat, ayat-ayat ini tatadammanul amra bil qitali fi sabilillah, mengandung perintah untuk berperang di jalan Allah. Wa hadza kana ba'dal hijrati ilal Madinah.
Dan ini terjadi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Lamma qawiyal muslimuna lil qital, ketika kaum muslimin kuat untuk berperang, sudah memiliki kekuatan untuk berperang. Amarahumullahu bihi, Allah perintahkan mereka untuk berperang. Ba'dama kanu ma'murina bi kaffi aydihim, setelah mereka diperintah untuk menahan tangan-tangan mereka. Jadi sebelum jihad ini disyariatkan, sebelum berperang di jalan Allah itu disyariatkan, kaum muslimin dilarang untuk berperang, diperintahkan untuk menahan diri. Ya, ini juga termasuk di antara siasah di dalam Islam. Tidak setiap kondisi itu harus berperang. Ada kalanya menahan diri hingga menanti kekuatan yang telah dipersiapkan. Dan ketika kaum muslimin sudah hijrah ke kota Madinah dan sudah memiliki persiapan dan kekuatan, barulah diizinkan untuk berperang. Namun sebelumnya mereka dilarang. Mereka diperintah untuk menahan diri, mereka diperintah untuk bersabar. Amarahumullahu wa fi takhsisil qital, dan di dalam pengkhususan perang ini fi sabilillah, terdapat firman Allah di jalan Allah, wa qatilu fi sabilillah. Maka dalam firman Allah fi sabilillah ini hasun 'alal ikhlas, ada anjuran motivasi untuk ikhlas, wa nahyun 'anil iqtitali fil fitani bainal muslimin, dan larangan untuk berperang di dalam fitnah terhadap sesama kaum muslimin. Jadi perangilah mereka di jalan Allah, berarti permusuhan antara Islam dengan kufur, ya, Islam dengan kekufuran. Itu yang dimaksud dengan mengikhlaskan niat, ya. Untuk apa? Mengikhlaskan niat. Alladzina yuqatilunakum, yaitu mereka yang telah memerangi kalian. Ay alladzina hum musta'idduna liqitalikum, yaitu mereka orang-orang yang telah bersiap untuk memerangi kalian. Jadi perangilah orang-orang yang telah bersiap untuk memerangi kalian. Siapakah mereka? Wahumul mukallafun ar-rijal, yaitu mereka orang-orang yang telah baligh dan laki-laki. Ghairus suyuh, bukan orang-orang yang sudah tua. Alladzina la ra'ya lahum wala qital, yang tidak memiliki pandangan dan tidak ada kemampuan untuk berperang. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara salah satu adab di dalam berperang, yaitu kita tidak memerangi orang-orang yang sudah tua. Yang diperangi adalah para lelaki yang sudah baligh, yang sudah baligh. Wa nahyu 'anil i'tida, demikian pula larangan untuk melampaui batas, ya, larangan untuk melampaui batas. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Lanjutan ayat ke 190. Dan janganlah kalian berbuat melampaui batas. Nah, larangan berbuat melampaui batas ini yashmalu, mencakup anwa'al i'tida'i kulliha, berbagai macam bentuk melampaui batas. Min qatli man la yuqatalu, dari membunuh orang yang tidak seharusnya diperangi. Minan nisa, dari para wanita. Wal majanin, orang-orang gila. Wal atfal, anak-anak kecil. Wal ruhban, para pemuka agama, pendeta maupun rahib. Wa nahwihim, dan selain mereka. Jadi tidak semua orang itu boleh untuk diperangi dari kalangan orang-orang kafir.
dari kalangan orang-orang kafir. Terlebih dalam jihad yang kita itu menyerang, yang nanti akan disinggung oleh al-mu'allif dengan jihad muhajamah atau jihad tolab, jihad yang menyerang negeri musuh. Maka kita dilarang untuk membunuh orang-orang yang tadi telah disebutkan, wanita, orang tua, anak kecil, pemuka agama, ya, kecuali apabila ada salah seorang dari mereka yang ikut berperang. Contohnya wanita secara asal tidak boleh dibunuh di dalam peperangan, tapi kalau ada wanita kafir yang ikut di dalam peperangan dan mengancam nyawa kaum muslimin, boleh dibunuh, boleh untuk diperangi, ya. Tapi secara asal tidak boleh. Kalau mereka diam, mereka tidak ikut berperang, maka mereka tidak boleh untuk dibunuh. Demikian pula wat-tamtsilu bil qatla atau wat-tamtsili bil qatla, di antara bentuk perbuatan melampaui batas adalah memotong-motong korban, yaitu memutilasi. Ini enggak boleh. Dan bandingkan dengan perbuatan orang-orang musyrikin, ya, yang mereka berbuat melampaui batas. Ada yang tahu siapa? Yang kita bahas di zaman Nabi SAW. Kafir Quraisy di perang apa? Di perang Uhud. Siapa yang dimutilasi? Paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para pejuang yang mati syahid. Ya, Nabi SAW sedih luar biasa, menangis, tetapi Nabi tidak membalas perbuatan mereka, ya, di kemudian hari. Jadi orang-orang musyrik tidak memiliki aturan, tidak memiliki adab ketika berperang. Nah ini, maka Islam melarang perbuatan melampaui batas di dalam berperang. Di antaranya apa? Memutilasi, yaitu korban, yaitu memutilasi musuh yang telah tewas. Wa qatlil hayawanat, demikian pula membunuh hewan, juga perbuatan melampaui batas. Wa qat'il asyjar, memotong pohon, wa nahwiha, dan selainnya, li ghairi maslahatin, yang tidak ada kemaslahatan, ta'udu lil muslimin, yang kembali kepada kaum muslimin. Nah ini diantara perkara yang wajib diketahui oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah, agar mereka berperang itu dengan adab, dengan aturan, tidak serampangan. Wa minal i'tida, dan juga termasuk di antara perbuatan melampaui batas, muqatalatu man tuqbalu minhum al-jizyah, memerangi orang yang diterima dari mereka al-jizyah, yaitu upeti, idza bazaluha, ketika mereka menyerahkannya. Fa inna dzalika la yajuz, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak boleh. Ada yang tahu siapa mereka ini? Atau dalam istilah Islam, orang kafir yang dilarang untuk diperangi karena mereka telah membayar upeti atau jizyah. Ini kafir apa? Kafir zimmi. Kafir zimmi. Ya, zimmi itu artinya adalah jaminan. Jadi mereka atau perjanjian, ya, zimmah itu perjanjian atau jaminan, yaitu mereka mendapatkan jaminan keamanan, jaminan untuk terjaga harta, darah, dan kehormatan mereka di negeri kaum muslimin yang mereka tempati dengan membayar jizyah, upeti. Maka darah mereka tidak boleh ditumpahkan,
Maka termasuk perbuatan melampaui batas kalau ada seorang muslim yang ketika berjihad membunuh kafir zimmi. Membunuh kafir zimmi. Kemudian Allah berfirman, waqtuluhum, dan perangilah mereka atau bunuhlah mereka. Dan bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka. Hadza amrun biqitalihim aynama wujidu. Ini adalah perintah untuk memerangi mereka dimanapun mereka dijumpai. Fi kulli waqtin wa fi kulli zamanin, di setiap waktu dan di setiap zaman. Qitala mudafa'atin wa qitala muhajamatin, yaitu perang atau jihad difa, mempertahankan diri, wa qital muhajamah, dan perang dengan menyerang atau jihad talab. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan ayat ini, konteksnya adalah di medan jihad. Sekali lagi, konteks ayat ini di medan jihad. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, baik itu perang menyerang, jadi kaum muslimin menyerang negeri kafir, atau sebaliknya perang yang bertahan, orang-orang kafir menyerang negeri kaum muslimin. Maka dalam situasi perang itu, siapapun dari orang-orang kafir yang dijumpai diperintahkan untuk dibunuh, dengan catatan orang-orang tersebut adalah orang-orang selain yang tadi kita telah jelaskan, bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan wanita. Apakah mungkin medan pertempuran di situ ada wanita, anak-anak? Ya sangat mungkin. Terlebih kalau kita menyerang. Nah, bolehkah kita menyerang negeri kafir? Boleh, apabila mereka menolak untuk didakwahi. Dan ini juga diantara adab di dalam berperang. Jadi ada upaya dakwah dulu. Kalau dakwah dihalangi, baru diperangi. Ya. Apa artinya dakwah dihalangi? Tidak memberi kesempatan untuk menyampaikan. Berarti kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan tidak diperangi? Iya. Kalau kaum muslimin diberi kesempatan untuk menyampaikan, perkara diterima atau tidak oleh masyarakat mereka itu urusan lain. Yang penting dakwah tersampaikan. Yang masuk Islam ahlan wa sahlan, yang tidak mau masuk Islam dan negeri itu sudah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, bisa tetap di atas kekufuran mereka dengan membayar apa tadi? Jizyah. Tidak ada korban jiwa. Tapi kalau mereka menolak untuk didakwahi, menolak untuk mendengarkan dakwah, baru diperangi. Nah, ini jihad apa? Muhajamah, jihad menyerang. Nah, ketika memerangi mereka, otomatis kaum muslimin masuk ke negeri mereka. Dan di sana ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua, ada orang yang cacat, ada pemuka agama. Nah, mereka tidak boleh diperangi meskipun dijumpai di jalanan. Tapi kalau orang-orang sudah dewasa, laki-laki dewasa, apalagi membawa senjata, boleh untuk diperangi di manapun mereka ditemukan. Ya, jadi konteksnya apa? Ketika perang berkobar, ketika jihad telah tegak, bukan di saat damai. Nah, ayat ini sering dijadikan senjata oleh orang-orang kafir untuk menunjukkan Islam itu agama
yang sadis. Kenapa? Disuruh membunuh orang dimanapun ia dijumpai. Jadi seakan-akan lihat Islam ini memerintahkan pembunuhan dimanapun tempatnya. Maka ini salah faham. Ayat ini bukan dipakai di saat damai, di saat kondisi kaum muslimin dan orang-orang kafir hidup rukun, hidup damai. Ya, tidak ada. Ini ayat yang berkaitan dengan perang. Ya, dan kalau sudah perang ya memang mau tidak mau harus ada serangan, harus ada yaitu peperangan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan yang fatal memahami ayat ini dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi damai. Nah, kemudian tsumma istasna min hadzal umumi qitalahum. Kemudian Allah mengecualikan dari keumuman ini untuk memerangi mereka indal Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram. Artinya tidak boleh memerangi orang-orang kafir di sekitar Masjidil Haram. Ya. Wa annahu la yajuzu illa an yabda'u bil qital. Dan hal ini tidak diperbolehkan kecuali mereka yang memulai berperang. Fa innahum yuqataluna jazaan lahum ala i'tidaihim. Maka mereka boleh diperangi sebagai balasan atas perbuatan melampaui batas mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini terjadi di saat Fathu Makkah. Kaum muslimin mendatangi kota Mekah untuk mengambil alih kota Mekah di dalam kekuasaan kaum muslimin setelah selama ini kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka di saat itulah orang-orang kafir melawan. Secara asal tidak boleh berperang di sekitar Masjidil Haram. Tapi karena orang-orang kafir memulai menyerang, maka kaum muslimin diizinkan untuk melawan. Meskipun secara asal tidak diperbolehkan. Jadi hanya diizinkan sesaat saja saat Fathu Makkah. Wa hadza mustamirrun fi kulli waqtin, dan ini berlaku di setiap waktu. Larangan ini berlaku di setiap waktu. Hatta yantahu an kufrihim wa yuslimu, hingga mereka berhenti dari kekufuran mereka dan masuk Islam. Fa innallaha yatubu alaihim, maka sesungguhnya Allah menerima taubat mereka. Walau hasala minhum ma hasala minal kufri billahi wasyirki fil masjidil haram. Ya, meskipun apa yang telah terjadi dari mereka, apa yang telah terjadi berupa kekufuran kepada Allah dan kesyirikan di Masjidil Haram. Jadi sampai pun mereka telah berbuat kesyirikan yang besar kepada Allah di Masjidil Haram. Dan ini sangat ma'ruf, diketahui di dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke kota Madinah, di sekitar Masjidil Haram banyak berhala. Banyak patung-patung yang disembah selain Allah. Syirik akbar. Maka kalau mereka taubat dari kesyirikan mereka dan mereka masuk ke dalam agama Islam, maka taubat mereka diampuni oleh Allah, taubat mereka diterima oleh Allah, dan mereka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka. Ya, dengan syarat mereka bertobat dan masuk Islam. Nanti tinggal dihancurkan saja berhala-berhala tersebut. Nah, wasaddir rasuli wal mu'minina anhu, demikian pula meskipun mereka dahulu telah menghalang-halangi Rasul dan kaum mukminin dari Masjidil Haram. Ya, terlebih di saat tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin beserta Rasulullah SAW ingin untuk mengerjakan ibadah umrah
tidak ada niatan sama sekali untuk berperang. Tapi orang-orang kafir menolak. Mereka menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah, hingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang mana pada akhirnya kaum muslimin mendapatkan keuntungan yang besar dari perjanjian tersebut, meskipun zahirnya merugikan kaum muslimin. Namun perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang keliru, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia untuk datang ke Masjidil Haram. Itu perbuatan yang sangat fatal. Meskipun ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Kaum muslimin terhalang untuk masuk ke Masjidil Haram di tahun ke-6 Hijriah, yang mana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Orang-orang mengira Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah, maka sebenarnya Fathu Mekah itu saat Sulhul Hudaybiyah. Nah, jadi orang-orang musyrikin yang telah menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram diampuni dosanya kalau mereka mau taubat dan masuk Islam. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Dan ini diantara bentuk rahmat Allah dan kemurahan Allah terhadap hamba-hambanya. Dosa yang telah mereka perbuat diampuni oleh Allah dengan taubat. Walamma kana al-qitalu 'indal Masjidil Harami. Dan ketika berperang di sisi Masjidil Haram, yutawahhamu annahu mafsadatun fi hadzal baladil haram. Diduga terdapat mafsadah, kerusakan yang terjadi di tanah suci ini. Akhbara ta'ala, maka Allah mengabarkan annal mafsadata bil fitnati indahu bisyirk, bahwasanya kerusakan dengan fitnah yang ada padanya, dengan kesyirikan, wasaddi an dinihi, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Asyaddu min mafsadatil qatl, itu lebih berat daripada mafsadah pembunuhan. Walaysa alaikum ayyuhal muslimun harajun fi qitalihim, maka tidak ada masalah bagi kalian wahai kaum muslimin, tidak ada dosa bagi kalian untuk memerangi mereka. Tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik merasa kaum muslimin telah melakukan pelanggaran berat di tanah suci dengan memerangi mereka. Ya. Jadi orang-orang musyrikin merasa kaum muslimin telah melakukan perbuatan kejahatan yang sangat berat, menodai kesucian tanah suci dengan berperang di sana. Padahal mereka yang dahulu melakukan perlawanan. Kalau kita melihat sejarah Fathu Mekah, betapa Rasulullah SAW memberikan instruksi yang sangat jelas. Apa itu? Larangan untuk membunuh orang-orang yang tadi kita sebutkan. Larangan membunuh anak, membunuh orang tua, membunuh wanita, membunuh orang yang cacat, yang sakit. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan keamanan siapapun yang masuk Masjidil Haram, siapapun yang masuk rumahnya Abu Sufyan, siapapun yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Wah, instruksi yang sangat jelas. Jadi orang-orang yang tidak ikut-ikutan berperang, alias mereka berdiam di rumah, tidak diperangi oleh kaum muslimin. Padahal ayat tadi menyebutkan waqtuluhum haitsu saqiftumuhun, perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Ini secara umum, di luar kota Mekah, di luar Masjidil Haram. Ya.
Tapi khusus Fathu Mekah, khusus di Masjidil Haram dan di kota Mekah, Nabi melarang saat itu untuk membunuh orang yang berlindung di rumah-rumah mereka. Itu pun karena mereka melawan, makanya mereka diperangi. Sebagian orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka itu laki-laki balik dan memiliki kemampuan berperang, itu yang diperangi. Nah, orang-orang musyrikin mengira, wah, kaum muslimin telah menodai kesucian kota Mekah dengan menyerang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maka fitnah, apa tafsir dari fitnah? Kesyirikan. Itu lebih parah daripada pembunuhan. Artinya perbuatan kalian bertahun-tahun menyekutukan Allah di sisi Masjidil Haram, perbuatan kalian menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin untuk masuk ke Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan kaum muslimin kepada kalian di saat Fathu Mekah. Ya, jadi Allah membela kaum muslimin. Itu pun hanya dilakukan saat itu, setelahnya tidak ada lagi. Setelah kota Mekah bersih dari orang-orang musyrik, bersih dari perbuatan syirik, maka tidak pernah lagi ada peperangan di kota Mekah di sisi Masjidil Haram, karena dilarang. Ya. Jadi tuduhan mereka kaum muslimin melakukan kejahatan, merusak, menodai kesucian kota Mekah, dibantah oleh Allah dengan firman-Nya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kesyirikan yang kalian lakukan itu lebih parah dibandingkan dengan pembunuhan yang hanya sebentar saja, dalam waktu yang tidak lama. Nah, thumma dzakara, kemudian wa yustadallu bi hadhil ayat. Dan dijadikan dalil dengan ayat ini alal qaidatil masyhurah, atas kaidah yang masyhur, wahia, yaitu annahu yurtaqabu akhafful mafsadataini lidaf'i a'lahuma, yaitu menerjang mafsadat yang lebih ringan untuk menolak mafsadat yang lebih berat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam Islam itu ada kaidah yang sangat masyhur. Apa? Kalau sekiranya ada dua kemafsadatan, dua kerusakan yang tidak bisa dihindari, maka boleh menerjang mafsadah yang lebih ringan demi menghilangkan mafsadah yang lebih besar. Secara asal yang namanya mafsadah dalam bentuk apapun harus dihilangkan. Ya. Secara asal yang namanya mafsadah, kerusakan, itu harus dihilangkan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Ini apabila memungkinkan kita menghilangkan mafsadah demi meraih maslahat. Namun kalau ternyata kita tidak bisa menghilangkan mafsadah secara total, boleh bagi kita untuk menerjang mafsadah yang lebih ringan. Di antara contoh yang dipraktekkan oleh para ulama kita, orang kafir yang menyerang kaum muslimin, mereka melakukan dua kerusakan. Yang pertama minum khamr, dan yang kedua membunuh. Secara asal dua-duanya kalau bisa nggak dilakukan, kan begitu? Ya, nggak minum khamr, nggak membunuh. Ini yang kita harapkan, ini maslahat yang terbaik.
Tapi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, kita melarang mereka minum khamr yang dampaknya mereka akan membunuh kaum muslimin, atau kita diamkan mereka untuk minum khamr tapi mereka tidak membunuh kaum muslimin. Mana yang kita pilih? Kalau mereka minum, mereka tersibukkan dengan kesenangan sehingga tidak membunuh kaum muslimin. Tapi kalau mereka nggak minum, justru mereka membunuh kaum muslimin. Maka kita dahulukan apa? Mafsadah yang lebih ringan. Biarkan mereka minum, biarkan mereka senang-senang, meskipun itu mafsadah. Minum khamr itu hal yang dilarang, membawa kerusakan. Tapi kerusakan minum khamrnya mereka lebih ringan daripada mereka membunuh kaum muslimin. Bisa dipahami ya contohnya ya. Jadi boleh kita membiarkan kemungkaran yang ringan agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar, agar tidak menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ini sekali lagi kalau kita tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Jadi kita dihadapkan pada dua hal yang tidak mungkin untuk kita hilangkan sepenuhnya, maka pilih yang lebih ringan. Pilih madarat yang lebih ringan. Naam. Summa dzakara ta'ala al-maqsuda minal qital fi sabilih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksud, tujuan utama dari berperang di jalannya. Wa annahu laisal maqsudu bihi safka dima'il kuffar. Dan bahwasanya bukanlah maksud tujuan dari berjihad, berperang itu sekedar menumpahkan darah orang kafir. Wa annahu laisal maqsudu bihi safka dima'il kuffar wa akhdhi amwalihim, bukanlah maksud dari tujuan berjihad sekedar mengambil harta mereka. Walakinnal maqsuda bihi an yakuna ad-dinu lillah, tetapi maksud tujuan utama dari berjihad agar agama ini sepenuhnya milik Allah Ta'ala. Fayadhharu dinullahi ta'ala ala sairil adyan, sehingga agama Allah ini mendominasi seluruh agama yang ada. Wa yadfa'u kullama yu'ariduhu minasyirki wa ghairihi, dan menolak segala macam yang menentangnya berupa kesyirikan dan selainnya. Wa huwal muradu bil fitnah, dan inilah yang dimaksud dengan fitnah, kesyirikan. Fa idza hasala hadzal maqsud fala qatla wala qitala, dan kalau sudah tercapai maksud dan tujuan ini, maka tidak ada pembunuhan dan tidak ada peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan Islam mensyariatkan jihad agar tegak agama Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala disembah oleh penduduk bumi, agar tidak ada kesyirikan, agar tidak ada kekufuran. Sehingga seperti yang tadi kita sampaikan, kalau ini telah tercapai, maka tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan. Ketika Islam mendakwahkan tauhid, ketika kaum muslimin mendakwahkan tauhid lalu diterima, maka tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Ya. Adanya syariat jihad untuk menjaga agama ini benar-benar murni milik Allah, agar tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran. Karena kesyirikan itu asyad, lebih berat daripada pembunuhan. Ya. Jadi kaum muslimin lebih mendahulukan agama Allah ini tegak daripada hanya sekedar menumpahkan darah mereka. Makanya tadi kita sampaikan, tidak boleh berbuat melampaui batas. Membunuh, berperang, ini hanya sebuah sarana, wasilah untuk mencapai tujuan agama Allah tegak.
Allah disembah oleh penduduk bumi. Itu tujuan utamanya. Karena ada yang menghalangi, karena ada yang menentang. Kalau tidak ada yang menentang, mereka tunduk pada agama Allah, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan. Ya. Nah, makanya Allah berfirman di akhir ayat, fa inintahau, dan apabila mereka berhenti an qitalikum indal masjidil haram, yaitu untuk memerangi kalian di Masjidil Haram, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan, karena kita sudah menjadi saudara. Kalian tidak memerangi kaum muslimin, kalian masuk Islam, kalian bertaubat, maka tidak ada permusuhan lagi di antara kita dan kalian, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ai falaisa 'alaihim minkum i'tida, tidak ada perbuatan atau tidak ada permusuhan dari kalian atas mereka, illa man zalama minhum, kecuali orang yang zalim dari mereka. Fa innahu yastahiqqul mu'aqabata biqadri zulmihi, maka ia berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka sudah tunduk pada agama Allah, mereka tidak memerangi kaum muslimin, mereka masuk Islam, maka tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi peperangan. Ya, kecuali ada di antara mereka yang zalim, menampakkan kezaliman, berbuat melampaui batas, membunuh misalkan, maka harus ditegakkan hukuman yang adil pada mereka. Tapi kalau mereka tidak berbuat kezaliman, maka tidak ada permusuhan antara kita dengan mereka. Ya, makanya ketika kaum muslimin atau orang-orang musyrik berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka tidak ada lagi permusuhan di antara penduduk kota Mekah. Mereka telah saling bersaudara. Karena tujuan kita bukan menumpahkan darah, tujuan kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya, ayat ke-194. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.